Berdasarkan data Kominfo, pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa. Angka ini meningkat sebesar 35 juta dari tahun sebelumnya. Percepatan era transformasi digital membawa perubahan signifikan dalam kehidupan saat ini. Dengan diiringi kecanggihan fitur smartphone yang terus berkembang, sehingga mempermudah dalam pembuatan konten kreatif dan produktif, yang tentu saja bisa membuka banyak sekali peluang bagi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana teknik pembuatan video dengan baik. Dari itulah, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan literasi vlogging tentang Bung Karno melalui smartphone, sebagai langkah merefleksikan kembali konsep-konsep pemikiran perjuangan Bung Karno dalam memerdekakan bangsanya, tentu saja melalui sebuah videografi serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan literasi vlogging. Tujuannya adalah satu, yaitu kita sebagai ejawantah dari Trisakti Bung Karno, yaitu salah satunya berdikari di bidang ekonomi, bahwa dengan kegiatan vlogging ini bisa mendapatkan pundi-pundi keekonomian atau meningkatkan kesejahteraan dari peserta. Itu yang kita harapkan. Lalu kedua, yaitu adalah sebagai kita mensosialisasikan pemikiran, ide, gagasan Bung Karno melalui kegiatan literasi vlogging ini. Pesertanya sebanyak 100 orang, terdiri dari umum yang mendaftar melalui online yang diumumkan di media sosial Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Selain kegiatan literasi vlogging, juga ada yang namanya pameran inklusi sosial, yaitu pesertanya adalah para peserta inklusi sosial yang pernah atau sudah berhasil membuka usaha dari keterampilan yang dia miliki selama mengikuti kegiatan inklusi sosial. Demikian, terima kasih. Sebagai informasi, literasi vlogging tentang Bung Karno dilaksanakan selama 3 hari dengan menghadirkan 2 narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya, yakni Heri Chiang, seorang fotografer profesional, dan juga Yuriko Abi Pratama, sutradara film. Saat ini perpustakaan melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, model transformasi yang kini dikembangkan oleh perpustakaan adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menjadikan program penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Seizin dengan panitia, kegiatan literasi vlogging berbasis smartphone secara resmi pada hari ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah kami semua langkah dan perbuatan, dan jadikanlah acara ini semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Narasumber di hari pertama adalah Yuriko Abi Pratama. Yuriko selain sebagai sutradara juga seorang penulis naskah film yang juga memproduksi beberapa film lokal hingga nasional. Yuriko Abi juga aktif di berbagai organisasi perfilman di Indonesia, di antaranya Pusat Data Perfilman Indonesia, yang juga merupakan pendiri Indonesia Film Community Network. Yuriko menyampaikan paparannya dengan komunikasi 2 arah. Ini tentu saja membuat suasana lebih menarik. Kalau untuk vlognya tentang kegiatan sehari-hari, karena saya sebagai UMKM, ada kegiatan dari mulai mungkin kayak pertemuan, ada pameran, bazar, dan lain-lain seperti itu. Adapun hal yang disampaikan diantaranya tentang perencanaan produksi film, penulisan naskah, serta menyusun timeline, hingga bagaimana cara observasi dalam menentukan film ataupun konten.
Setelah mendapatkan materi, peserta dibentuk menjadi 5 kelompok untuk melakukan observasi di area perpustakaan Bung Karno untuk menjadi sebuah karya videografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Dita. Saya salah satu pegiat literasi di Blitar ini. Kebetulan hari ini sedang ada kegiatan literasi vlogging atau vlogging literasi tentang Bung Karno, di mana disediakan kegiatan berupa pelatihan untuk bagaimana cara membuat film, bagaimana cara membuat vlog dan sebagainya, dengan mentor hari pertama ini dari Yuriko Abi Pratama. Kebetulan juga mendapatkan fasilitas pembelajaran mulai dari dapat mic dan beberapa properti untuk bisa membuat vlog, dan juga ada note dan juga pastinya materi itu sendiri, dan ditugaskan untuk membuat prakteknya yang pastinya praktek. Sekarang sudah dibagi menjadi kelompok. Kebetulan ini adalah kelompok saya sedang mendiskusikan tentang apa yang akan kita buat nantinya. Dan dengan mengikuti kegiatan ini, kesan saya adalah kegiatan ini sangat bermanfaat. Yang pastinya satu, penuh dengan pembelajaran, tidak hanya sekedar teori tetapi juga praktek. Penting banget buat pemuda-pemuda, khususnya di era sekarang yang lagi booming tentang konten. Ini akan sangat menarik untuk wawasan tentang teknis, tentang semangat dan motivasi untuk membuatnya lebih berkualitas lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Margariska. Saya berasal dari Blitar. Saya adalah karyawan swasta. Saya ikut literasi vlogging ini yang diselenggarakan oleh Perpus Bung Karno. Tujuannya adalah agar di era digital ini saya bisa mendapatkan atau membuat konten yang sangat variatif dan mungkin nanti tersusun alurnya seperti itu. Terima kasih. Harapan kita sekali lagi bahwa kegiatan videografi dalam literasi vlogging ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas dan implementasi kegiatan transformasi perpustakaan. Sukses selalu pada peserta yang luar biasa. Salam hormat selalu dan sukses bagi kita semuanya. Peserta itu sebenarnya sudah mumpuni dalam hal produksi konten, tapi ada hal yang harus menjadi pembenahan untuk semua konten kreator menurut saya, itu di mana di pencatatan perencanaan produksinya. Jadi tidak sekedar teknis merekam, tidak hanya sekedar teknis mengemas secara editing, tapi perencanaan setiap produksi konten itu harus matang di awal. Nah, di sini dari mulai pagi sampai siang tadi itu menurut saya antusiasmenya sangat baik sekali gitu loh, karena saya sendiri sebagai narasumber di sini saya tidak memposisikan diri saya sebagai narasumber, tapi saya di sini memposisikan sebagai temannya dari peserta yang membagikan materi, lebih kepada suasana diskusi bersama, belajar bersama. Jadi saya di sini tidak berusaha menggurui, supaya apa yang akan terserap oleh teman-teman dari materi yang saya bawakan itu benar-benar bisa diimplementasikan, sehingga nanti di akhir pelatihan, harapan dari panitia sendiri kan tidak sekedar orang datang ke pelatihan, duduk mendengarkan terus pulang dengan tangan kosong, tapi mereka minimal sudah bisa mengemas karya itu secara runtut. Jadi penilaian karya yang baik menurut saya adalah karya yang jadi itu bisa diwujudkan oleh para peserta. Jauh dari penilaian teknis, apakah ini pengambilan gambarnya baik, penulisannya sudah benar dan sebagainya, itu proses pembiasaan dari peserta di luar workshop ini nanti. Intinya penyampaian materi saya itu bisa termanfaatkan dan terserap baik oleh peserta.
Hari kedua diisi oleh Harry Chiang yang merupakan fotografer profesional. Selain sebagai pengajar, Harry Chiang juga seorang fotografer yang sudah menggeluti bidangnya sejak tahun 1999 dan fokus pada food, komersial, dan drone fotografi. Sudah banyak brand F&B yang bekerja sama dengannya. Tidak hanya itu, lulusan Universitas Trisakti dan Canon School of Photography ini juga sudah menulis 3 buku fotografi yang semuanya diterbitkan oleh penerbit ternama Alex Media. Sementara itu, Harry Chiang banyak membahas tentang pengenalan alat rekam, teknis pengambilan video, serta editing. Contoh seperti museumnya, perpustakaannya. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan kamera kita, yaitu smartphone, untuk bisa menghasilkan video literasi yang menarik tentang vlog itu sendiri. Nah, vlog ini kita akan buat videonya dalam waktu 5 menit, ya maksimal. Nah, ini adalah perlengkapan yang teman-teman bisa gunakan juga, referensi untuk bisa menggunakan alat-alat ini. Nah, menarik sekali di Blitar ini dengan literasi vloggingnya, teman-teman cukup antusias. Ini sekitar 100 teman-teman yang sudah hadir. Ada yang newbie, ada yang sudah bergelut di bidang video, dan juga ada yang masih memulai videonya. Nah, menarik sekali dan mereka juga sangat antusias. Kemarin sudah bikin skrip ataupun naskahnya. Hari ini mereka akan mengambil take shoot untuk besok bisa kita editing. Semoga teman-teman bisa menghasilkan karya-karya yang juga sangat luar biasa, out of the box. Mulai hari kedua, sebagian peserta sudah memulai produksi vlognya. Masing-masing dibebaskan untuk merekam video asal masih di lingkungan perpustakaan Bung Karno. Memasuki hari ketiga, peserta literasi vlogging tentang Bung Karno menggunakan smartphone memasuki tahap akhir dalam produksi video. Namun, masih dibuka kesempatan ya oleh Harry Chiang untuk tanya jawab terkait proses editing menggunakan aplikasi di smartphone. Bagaimana cara kita untuk menyesuaikan color grading agar sesuai dengan mood atau vibes yang ingin disampaikan pembuat video kepada para penonton video tersebut. Nah, kalau yang warna-warna gelap, ya itu untuk kita pakai untuk warna-warna yang moody ya. Moodinya bisa ke arah yang lebih ke arah gelap. Ya, di hari ketiga ini kita ada editing dan teman-teman memang ada yang baru. Ini hampir cuma 10% saja yang sudah pernah memakai aplikasi editing CapCut. Nah, menarik sekali, mereka sangat antusias dan hampir 90% menggunakan aplikasi CapCut yang kita berikan karena CapCut ini sangat menarik buat teman-teman, tidak berbayar dan tentunya sangat mudah pengaplikasiannya. Dari hasilnya cukup surprise juga karena terlihat teman-teman sudah ada banyak membuat video-video konten yang sudah bisa
memotongnya, mengeditnya, kemudian memberikan audio atau mixingnya dengan sangat bagus. Juga termasuk ide-ide cerita yang out of the box, dan itu yang paling menarik di dunia saat ini untuk vlog. Bagi kelompok yang belum sempat menyelesaikan pengambilan gambar, dipersilakan untuk melanjutkan dalam pengambilan gambar di area Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Hingga di akhir pertemuan, semua kelompok sudah harus mampu memaparkan naskah hingga video yang sudah diproduksi untuk dievaluasi bersama. Baik, tentunya dengan adanya kegiatan ini, kami generasi muda dapat selalu meneladani pemikiran-pemikiran dari Bung Karno yang dapat kami terapkan di era digital saat ini. Harapan saya ke depannya, acara ini dapat terus berlanjut dan terus memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi generasi muda saat ini. Saya salah satu YouTuber yang ada di Kota Blitar. Dengan mengikuti literasi vlogging ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu, mulai dari praproduksi, produksi, sampai finishing. Karena biasanya saya membuat video itu sudah ala-ala saja, dan sekarang mendapatkan materi-materi yang sangat bagus untuk kedepannya. Jadi supaya nanti saya juga membuat video dan konten tuh yang lebih bagus lagi. Acara ini membuat saya mendapatkan link yang juga lebih luas, kemudian dapat teman yang lebih banyak, kemudian komunitas juga bertambah banyak. Jadi otomatis kedepannya kita punya rencana-rencana untuk Blitar yang lebih baik lagi di era digital. Dari saya pribadi, untuk setelah acara ini, khususnya dari kami ya, konten kreator, sangat membantu karena apa ya, dari kami sendiri jadi mengerti bagaimana cara membuat alur cerita, cara membuat skenario film itu yang baik gimana, cara membuat video, cara mengedit dengan baik itu gimana. Jadi acara ini sangat membantu bagi kami konten kreator. Untuk hasil dari pelatihan vlogging literasi saat ini itu yang 3 hari dilaksanakan nih, dari saya sendiri sebagai narasumber kemarin sudah sharing materinya, itu lebih melebihi ekspektasi saya sebenarnya. Jadi dari peserta yang sudah mengikuti dari awal, kalau materi saya itu lebih ke penulisan naskah, penggalian ide dan perencanaan produksi. Ternyata dari masing-masing kelompok peserta yang mempresentasikan hasil produksinya itu saya bisa katakan 80% itu sesuai dengan naskah yang telah disusun. Dalam artian apa, bahwa pengetahuan yang saya transfer ke teman-teman di sini yang saya kemas dalam agenda belajar bersama ini, itu benar-benar bisa diserap dan dipraktekkan dengan, mungkin waktunya memang terbatas, tapi secara maksimal bagi saya itu sangat saya apresiasi gitu loh. Jadi untuk hasil menurut saya ini sudah baik, dan mungkin perlu diagendakan rutin kegiatan-kegiatan seperti ini supaya secara pengembangan kapasitas SDM terlebih di konten kreatornya di Kota Blitar atau Blitar Raya itu dapat lagi ditingkatkan secara intensif. Itu sih. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Perpus memberikan kesempatan kepada kami ataupun saya sini Richard untuk memberikan pemaparan tentang vlogging. Demikian pada kesempatan ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi vlogging saya nyatakan ditutup. Terima kasih.
Sebelum menutup acara ini, izinkanlah saya akan menyampaikan petik merdeka kebangsaan sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih generasi Z? Literasi yang digelar oleh Perpustakaan Bung Karno kali ini cukup memberikan tantangan ya. Luar biasa keren kan? Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampai ketemu di event-event berikutnya.